Dirikum Allah Ta'ala. Ya, anu kulewirikum Allah Ta'ala. Fazakir innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Wa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ini yang terakhir. Tuanna, apa rengaran no Muhammad. Ini mukhatab lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, tanda apa rengarano aja pusi tengah-tengah na iko tengah paringaramu. Jadi kamu sebenarnya tugas kamu adalah menyampaikan apa yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazakir nama anta mudzakirun wa fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Banyak dalam Al-Quran. Tania ko kuasa mapasa terimanan tuh. Jadi tak usah terlalu lasta bimusaidir. Kamu Muhammad, tugas kamu adalah menyampaikan. Pada ini kita hanya menyampaikan, bukan mau memaksa mereka apa. Kita menyampaikan. Malah sepatutnya kalau kita ini ya, kalau dia minta ya kita sampaikan. Kalau nggak minta, nggak usah. Kalau Nabi tidak perlu diminta karena memang dia tugas. Dia tugas. Nah, itu sebabnya kita umatnya ini ya tidak semestinya terlalu ego, terlalu apa untuk menyampaikan. Nah, kalau mereka minta untuk disampaikan, kita sampaikan. Itu sebabnya tidak semua orang itu harus menyampaikan. Tidak sama dengan Nabi. Nabi memang fazakir ya Muhammad. Itu bukan kepada kita. Nah, kita ini hanya mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada sedikit di media sosial, teruskan. Walaupun kita kata benar atau salah, teruskan aja. Karena kita mau menyampaikan, tak perlu dah kayak gitu. Ya, kalau orang minta kita menyampaikan, ya kita menyampaikan. Nah, kalau enggak usah. Enggak usah. Bukan kewajiban, ke sunnah. Ya, menyampaikan itu bagi kita umatnya. Nabi memang wajib. Nah, itu yang terkadang orang mungkin salah paham itu. Ya, itu kadang seakan-akannya balighu anni walau ayah ya. Dipahami, itu harus sampaikan ya, sekalipun hanya satu ayat. Nah, inilah yang yang menjadikan media sosial ini penuh terus semua mau menyampaikan. Ya, kasihan karena dia menyampaikan terkadang tidak bertanggung jawab, punya hal-hal yang tidak benar ya, disampaikan. Ya, jadi inilah yang disebutkan peringatku Muhammad. Ya, kamu beri peringatanlah, karena itulah tugas kamu menyampaikan. Kamu bukan untuk memaksa mereka, enggak. Ya, jangan memaksa. Yang diberi hidayah oleh Tuhan itu adalah yang dikehendaki. Ya, bukan kita. Innaka tahdi man ahbabta ya Muhammad. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sukai. Nah, ini semua patut ya menjadi pelajaran bagi kita. Sangadin nami tauma bokoe nakapire. Ya, jadi kalau ada orang mentang, ada orang ini, ya maka Nabi kita Muhammad SAW itu harus ya katanya umir tuan aktulan nas, ya al-muqatilan nas atau yaqulu la ilaha illallah. Umir itu saya diperintahkan, bukan kami umat Islam ini, tapi Nabi. Ya, nah itu yang dipaham. Itu terkadang ada sedikit permasalahan. Saya lihat ya, kawan-kawan itu terlalu gairah ya memberikan, walaupun tidak diminta, walaupun tidak ini ya dia mau juga minta. Walaupun apa yang disampaikan itu belum, sebenarnya dia sendiri bekalannya itu masih sederhana. Ya,
waktunya masih belajar dulu lah, ya, jangan langsung menyampaikan. Ya. Wong Allah Ta'ala Wong Allah Ta'ala calai sabab pacal lama selalu. Jadi tidak usah kita harus pusing apa. Wong Allah Ta'ala paling pemala, ya, tidak sorakan. Majepu lau muirikan ale sungan naman ro. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepadanya. Andrange majepu masa muirikan aparesana menang. Artinya tentang hisab akan dihisab kemudian hari. Akan dihisab di kemudian hari. Dan apa di dunia ini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsirena karena ayat Mario Roe urani napanasa kong Allah Ta'ala tandra akuasanna patokungi talmatewe ulewe rikuburu na mati kesopiano uratoni nasuro tau masakae pakegune pikiri macinonna ya mitai tanda-tanda akuasana kong Allah Ta'ala rialena menandro kuam mengina kule mainga ya, mereka sadar ya, jadi suruh berpikir lihat onta lihat apa ya nah karena lena na ata jangangi rilalena ayak mangoloe ya kuam mengi nak teru ya pangajari di menandro perengi ata jangan manesa mamuari inamaina. Ya, kita itu harus memberikan ya, ingatan-ingatan. Nabi disuruh itu. Ya, jadi kita pun artinya kalau ada sesuatu tapi ya seperti saya katakan tadi ya, jangan terlalu gairah. Ya walaupun tidak ada ilmu, tidak ada ini ya gairah juga. Harimunri purana napanes sapong Allah Ta'ala tanda-tanda asiwanna nangge tanda-tanda apa ulenna naekia depa nama kiwi tau masakai disuruh ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ingat iman nando ya daripada makada akatana pakai ingat ya jadi pakai ingat iman nando pengajari iman nando piringi atau jangan manesa ya mamuare nama ini nah, itulah yang apa namanya rirengi Muhammad nama ini andangnya pati keimanan roe Muhammad aja mua na saraiwi atina ini nawamu nareko depa naulei maingae ya natia terima pengajar. Ini pengajar tuh. Ada kena terima pengajar, alhamdulillah. Kalau tidak ya jangan susah ya, jangan merasa hina merasa rendah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu dari Allah. Ya. Nasaba majepu awajikemu mapalatumu pengajar dunia pakainya. Begitulah tugas kita. Jadi di sini Nabi ya tentu termasuk kita lah yang diberikan oleh Allah sedikit ilmu agama ini. Ya, jadi kita ini tapi ingat kita itu bukan wajib aini mapal ya wajib kifai. Ya wajib kifai. Jangan wajib aini. Sabana pahami baligu ini walau ayat dan sebagainya banyak ayat ya, banyak kawan-kawannya yang terpengaruh dengan pandangan ini akhirnya dia berusaha keras menyampaikan apa saja walaupun tidak yakin apa yang disampaikan itu benar atau tidak ya. Termasuk zaman
media sosial sekarang ini sangat mudah orang yang menyampaikan dan sebagainya. Ya, jadi desa murisuro pasai menandok tarima tepok. Ya, jadi jangan dipaksa. Usi mata tepok kok. Kalau enggak saya bunuh. Saya apa namanya? Saya suruh keluar dari kampung, enggak, bukan begitu. Reko kurani makuli-kuli mu pangajari, andrenge mu pakainga, ya, nangka mu pa maboko, nakapere, tiap tarima pangaja ya. Kung Allah Ta'ala pamatu calai menandro, nasabak pacalam masaro mapebeti. Ya, serahkan kepada Allah. Ya, maka dari guru Imam Al-Qurtubi, ya, juga tafsir, engkana pole rimenandro ricalla rilino nasaba pacalla madu palupang pada padana seral lampe, ya, artinya apa namanya seral lampe tidak ada hujan. Nah itu kan termasuk apa namanya cobaan yang diberikan oleh Allah. Engkatona ricalla nasaba lempe, ya, banjir. Ya sekarang ini kita rasakan itu. Ya, engkatona ricalla nasaba awe wanget tanah, ya, gempa bumi. Dan dia engkatona ricalla nasaba angin masaro, ya, angin apa namanya ini, puting beliung dan sebagainya. Ya, kueto parilana itu. Artinya menurut Imam Al-Qurtubi, Allah itu memang sudah banyak menyiapkan dan sudah terjadi di mana-mana, ya, cobaan-cobaan yang disebabkan karena mereka tidak mau menerima, ya, pengajak, tidak mau menerima tazkirah, peringatan-peringatan dari orang-orang yang berilmu. Areko de ucallai menandorilino arti di akhirat. Ya, jadi kalau bukan di dunia, nanti di akhirat. Asaba pegatoi hamaelo loka tennamate tali sumati mangolorika. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mesti mangoloki daripada mahsyar di depan Rabbun Qadim Jalil, ya, rangkaian dari karena keterangan yang terkait dengan hal kiamat. Reko mate menandro nenap palipatoko. Ketika sudah meninggal kemudian kiamat, apapun memang nari kira-kira ni menandro nari paressa sinina pangkau kena urai na pugau rilino nenap pariweret pamalusuku. Itulah ya sedikit penerangan terhadap Suratul Ghasyiyah ini. Jadi Suratul Ghasyiyah ini kalau kita mau simpulkan bercerita tentang orang-orang yang masuk neraka dan segala apa namanya siksaan yang dirasakan di situ. Kemudian satu golongan lagi yaitu ahli surga dengan segala kenikmatan dan visual kenikmatan dan siksaan ini yang bisa mendekati dengan pemikiran ya manusia biasa. Artinya hidup di dunia ini dia sudah bisa melihat oh begitu di surga, oh begini di neraka, ya supaya lebih dekat. Ya. Nah, kalau dia mau cerita hakikatnya Allahu a'lam, mala ainun ra'at wa uzunun sami'at, nah itu sudah nggak bisa lagi. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kedudukan Rasulullah, kedudukan para ulama, pewaris Rasulullah di dalam memberikan peringatan kepada umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oke. Alhamdulillah berjalan. Baik. Oh ya, silakan. Teruskan kalau ada yang
Ya, saya mulai saja tadi sudah sampai. Iya, Bu. Ya, Mohon maaf tadi di jalan. tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih banyak pada Anda Ustaz. Selanjutnya disilahkan pada para guru hadirat sekalian. Jika kiranya ada hal yang Ya, silakan kita saja. di pemaparan Anda Ustaz tadi, boleh langsung bertanya ke Anda Ustaz atau kami bantu dengan membacakannya di media chat. Tafadhol. Betul. Ustaz Dr. Bola, amin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan dan Assalamualaikum. ada beberapa diskusi itu Prof bahwa Dokter, tentang suaranya dokter, bagaimana suaranya agak ini, agak ringan. Suara ya. iya, Ya, betul. tentang bagaimana orang-orang beriman itu di hari akhirat melihat Tuhan, melihat Allah. Ya, Bagaimana yang disebutkan tadi, berseri-serilah wajah mereka melihat Allah. Ini kan dalam pertanyaan ini, Prof, apakah ya, ini dalam iman Prof ini, maksudnya kami supaya kita bisa seragam cara memahami ini. Melihat Tuhan itu dengan mata kasat ini atau mata hati atau mata iman, karena oke. mampukah fisik kita sebagai hamba ini memandang cahaya yang ya nurun ala nur itu yang dimaksud Prof. Yang pertama. Yang kedua Prof, ada yang terganggu dalam iman saya. Nanti kan di Yaumil Mizan itu pasti berdiri semua orang. Maka di situ kan bercampur itu antara ada mungkin ya di sela-sela kita ini ada orang yang kafir, kemudian ada orang beriman. Jadi cara memandang Tuhan di situ, kalau orang beriman banyak di situ kan tentu mungkin mempengaruhi daripada orang-orang kafir juga. Ya apa istilahnya guru saya di SD dulu, kalau ada orang yang beriman masuk di kuburan, maka semua orang-orang yang berdosa itu akan dimaafkan, merasakan dingin itu kuburannya. Begitu kan Prof kan? Begitu juga nanti di padang mahsyar itu. Apakah di situ bergabung antara orang kufur dengan orang mukmin di situ? Ya, terima kasih Prof. Saya kira singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih responnya. Melihat Allah, ru'yatullah itu kalau mengikut ini memang kajian ilmu tauhid, kajian ilmu kalam. Kalau mengikut Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya melihat Tuhan itu adalah satu satu kenikmatan. Ya, jadi itu yang patut dipahami dulu. Ya, jadi tidak perlu kita kaji adakah kita melihat dengan mata, adakah kita melihat dengan hati, adakah kita melihat Allah itu adalah satu kenikmatan yang tidak ada taranya bandingannya. Ya. Dan melihat Allah itu di dunia ini ya boleh dikatakan jumhur Ahlussunnah mengatakan tidak. Ya. Tidak bisa dilihat di dunia ini. Hanya dilihat nanti ahli surga di dalam surga. Jadi tadi kenikmatan yang paling agung yang dirasakan oleh orang beriman dalam surga adalah melihat Allah. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Al-Quran. Ya, jadi ziyadah itu tambahan kenikmatan yang paling agung itu ialah melihat
Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Jadi ada di situ disebut bahwa pada hari kiamat di surga itu wujuh, ya, pada hari itu mereka bisa melihat Tuhan. Itu keyakinan kita, ya. Tapi kaifiat, ya, cara, ya, itu sudah dikaji oleh ulama kita, tapi tidak ada yang bisa mendatangkan satu kepuasan, ya, karena kita bicara itu bukan atas nama Tuhan, ya, bicara sesuai dengan kemampuan pemikiran kita. Ya, itu sebabnya ulama akidah mengatakan bahwa kita pahami ru'yatullah adalah nikmatun kubra, adalah satu nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman kelak di kemudian hari. Ya, karena banyak hadis yang menyebutkan, ya, ada hadis mutawatir yang menyebutkan, mutawatir makna menyebutkan, ya, bahwa kamu akan melihat satarawna rabbakum, kamu akan melihat, ya, Tuhanmu nanti sebagai satu kenikmatan yang paling agung. Nah, jadi kalau saya pahami dari pandangan ulama itu, tadi saya hanya meyakini bahwa melihat Allah itu artinya kita mendapatkan satu kenikmatan yang paling agung. Jadi kita tidak perlu lagi mencari bagaimana melihatnya, karena kalau kita bicara tentang itu, kita bicara sebagai manusia, ya, kita bicara bukan sebagai Allah Subhanahu wa taala, kan mungkin kita bicara itu, dan mungkin yang sedikit ada permasalahan yaitu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu adakah Nabi Muhammad melihat atau tidak? Ya, para sahabat kan terbagi dua. Ada kelompoknya Sayyidatina Aisyah mengatakan tidak melihat, ya, tidak melihat. Dengan dasarnya nurun anna ra'ait, cahaya. Bagaimana boleh saya melihat? Itu tidak melihat. Ya. Jadi itu yang yang harus kita pahami. Tapi Abdullah ibni Abbas dan kawan-kawan, ini sahabat juga, ya, mengatakan melihat Tuhan. Dia melihat. Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Ya, melihat Tuhannya. Nah, dan saya membaca banyak kitab-kitab Mi'raj, ya, itu kebanyakan memang mengatakan bahwa apa yang disebut di dalam surat An-Najm itu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya Muhammad itu telah melihat tanda-tanda yang paling agung, ya, yang paling agung itu ya ru'yatullah, ya, itu yang ditafsirkan oleh Imam Asy'ari. Ya, jadi itu pandangan-pandangan lah. Tapi yang jelas kita pahami bahwa yang menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah di akhirat kita akan melihat. Ya, sedangkan di dunia ini ya ada tadi perbincangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak ada masalah, bukan masuk dalam koridor antara iman dan kufur. Ya. Kita mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat, oke juga, sama dengan Sayyidatina Aisyah dan kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain. Melihat ya juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, dan rakan-rakannya tentunya yang melihat. Ya, yakin sekali. Innahu ra'a rabbahu lailatal Isra wal Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad sungguh melihat Tuhannya pada waktu Isra. Itu Abdullah bin Abbas.
Ya, ini kan satu perbincangan ya yang sangat apa namanya ya, kita ini ya menerima kedua-duanya lah. Kalau mana tidak ada masalah ya, bagi saya tidak ada masalah karena ini terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini termasuk orang yang istimewa lah, tidak sama dengan kita ini. Ya, jadi Nabi Muhammad itu cahaya, Nur Muhammad. Ya, cahaya. Banyaklah kajian-kajian terkait dengan Islam ya. Itu yang terkait dengan ru'yatullah tadi itulah. Jadi bagi saya kita meyakini bahwa kita ahli surga nanti akan melihat Tuhannya sebagai satu kenikmatan. Ya, bukan sebagai melihat biasa ini dengan mata kah, dengan bukan. Tapi satu kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah, ya, kesempatan melihat, ya, itu terjadi pada ahli surga nanti di kemudian hari. Ya, kemudian seterusnya yang di padang mahsyar itu, ya, kalau yang kita lihat dari dalam hadis itu bukan bercampur baur, ya, tidak bercampur baur, tetapi ya mereka punya kelompok-kelompok, ya, mereka punya kelompok-kelompok. Itulah yang disebutkan di dalam hadis yang terkait dengan alamul arwah. Al-arwah junudun mujannada. Ya, jadi kita itu telah berkelompok-kelompok di alam arwah dulu. Ya, dan itu akan kembali ketika padang mahsyar nanti. Kita akan. Jadi kalau memang kita satu kelompok dengan ternyata ke semua umat Islam belum tentu. Dan mungkin umat Islam ini lain-lain kelompok-kelompok. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu. Yang jelas ada setiap nabi-nabi itu ada kelompok-kelompoknya. Ya, ada kelompok. Jadi berkelompok orang. Ya, berkelompok. Ya. Karena Nabi kan ditanya, bagaimana ya Rasulullah nanti di kemudian hari itu semua orang telanjang. Ya, tidak ada berpakaian lagi apa. Ini tidak malu ke kita itu, begitu kita telanjang itu memang. Tidak, katanya orang disibukkan dengan keadaan masing-masing. Dia tidak pikirkan lagi siapa ini telanjang yang apa tidak pikirkan. Mereka sibuk. Ya. Nah, dan di dalam hadis juga bahwa di hari kemudian itu ada orang yang diberi payung. Uzilluhumullahu zil yang malazilla illa zilluh. Jadi memang ada khusus hamba Allah yang diberikan kelompok tersendiri. Ya, kelompok tersendiri. Termasuk tentu Nabi Muhammad SAW ada kelompoknya. Mudah-mudahan kita termasuk di situ lah. Ya, kelompok Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kelompok Nabi Muhammad ini adalah kelompok-kelompok kecil. Ya, ada kelompok apa namanya yang ikut mazhab Imam Syafi'i, ya mungkin ada juga seperti itu. Kita wallahu alam, itu semua rahasia Allah. Yang jelas di hari kemudian di padang mahsyar itu ya orang terlalu disibukkan dengan keadaan, ya, sehingga orang tidak lagi berpikir selain daripada urusannya sendiri, ya, urusannya sendiri. Itu yang kita pahami, ya. Dan yang masuk dalam kategori i'tiqad, keyakinan, kita hanya mengatakan bahwa jami'un nas yaumin la raiba fi. Allah itu mengumpulkan semua, ya, umat manusia di satu padang namanya padang mahsyar secara keseluruhan. Itu keyakinan kita. Artinya kita akan ke sana dan akan menghadap, ya, ke Qadhi, yaitu yang maha kuasa.
Jadi tidak ada lagi apa namanya tarjuman, tidak ada lagi penterjemah ya antara hamba dengan Tuhannya. Jadi tidak ada lagi di situ apa namanya pemisahan, orang langsung yang berhadapan. Sanalah kita terima amal kita, surat amal kita. Ya, jadi itulah yang perlu kita yakini. Adapun teknik-teknik ini, di situ ada timbangan, di situ ada ini, itu tidak masuk bagian usulul akidah, tapi dia masuk furu'ul akidah. Kalau masuk furu'ul akidah ini ya artinya orang boleh berbeda di situ. Ya, saya kira itu. Jadi itu sebabnya kita dalam Islam ini, ahli sunnah ini, kita sudah dipatok dengan rukun iman itu. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, kepada kitab suci, kepada hari kemudian, kepada qada dan qadar. Ya. Jadi yang lain itu furu'. Itu furu', beriman kepada jin, beriman kepada setan, beriman kepada apalagi yang lain itu hanya furu'. Jadi tidak apa kita berbeda di situ. Dan itulah yang dikaji oleh ulama-ulama kita, terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Termasuk ru'yatullah juga. Ru'yatullah itu bukan termasuk usul akidah, tapi dia masuk dalam furu'ul akidah. Kan tidak termasuk dalam apa namanya rukun iman. Ya, jadi yang harus kita pelihara betul-betul itu adalah rukun iman itu, dan itu adalah usul. Ya, itu adalah usulul akidah. Ya, selain itu furu'. Orang boleh berbeda di situ. Ya, orang boleh berbeda. Tetapi kita sebagai apa namanya orang yang konsisten dengan pemikiran-pemikiran atau jamaah ahli sunnah jamaah, kita harus ikut. Kita harus ikut. Kita percaya kita akan melihat Tuhan nanti di kemudian hari. Kita percaya bahwa Nabi Isa akan turun dan ikut menjadi umat kepada Rasulullah. Ya, itu semua kan furu'ul akidah, bukan apa namanya. Jadi kalau ada sebagian yang tidak mau percaya, tidak ada apa-apa. Ya, tapi kita ahli sunnah, kita percaya ada jin, kita percaya ada setan, kita percaya macam-macam semua. Karena semua ada di dalam Al-Quran, semua ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau ada yang tidak mau, ya silakan. Tidak ada masalah. Ya, saya kira itu sikap yang lebih selamat lah. Ya. Jadi kita harus lihat usulul akidah dan mana furu'ul akidah. Jadi kalau ada persoalan, ya kita belajar. Kalau ada persoalan, ini usulul akidah, ya jangan boleh lagi itu. Nah, tapi kalau masih di apa namanya dalam furu', nah itu bolehlah perbincang-perbincang. Kita kembali, kalau saya kembali kepada pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana yang dikukuhkan? Nah, terkadang juga berbeda di situ. Seperti tadi Nabi Muhammad melihat Tuhan atau tidak waktu Isra Mi'raj. Itu kan semua apa namanya ahli sunnah itu berbeda pandangan di situ. Mana yang kita kukuhkan? Nah, jadi itulah yang kita harus melihat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak pada Dokter. Alhamdulillah. Selanjutnya, kami masih memberi kesempatan kepada jamaah yang lain. Jika yang ingin didiskusikan, tolong. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan dengan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tabe puang. Ya. Lusika makutana. Itu kalau sudah dikenakan rajam atau kisas, itu sudah bisa dinyatakan terbebas dari dosa terkait ya. Rajam atau kisas? Iya, kisas atau rajam ya kan.
Hmm. Apa itu sudah bisa dikatakan terbebas dari dosa terkait, ya, jadi tidak lagi mendapatkan azab di hari kiamat nanti. Bagaimana itu, Pong? Artinya ini kan rajam dan kisah ini merupakan implementasi daripada tobat, ya. Iya, Tobat itu kalau dia sudah tobat itu sudah ini, tapi bukan bermakna bahwa yang menyebabkan itu terbebas karena rajam dan kisah ini. Rajam kisah ini adalah merupakan undang-undang aturan di dunia, ya, iya, yang melaksanakan sesuatu hudud, ya, dalam Islam. Nah, tapi karena ini merupakan bagian daripada tobat, ya, maka kita yakinlah, ya, bahwa kalau dia melalui seperti itu maka dia akan terbebas lah, ya, akan diampuni lah. Dan kalau dia sekalipun juga tidak dia minta ampun dan minta itu boleh dia ampun, karena rajam dan kisah ini tidak dia harus melalui undang-undang yang berlaku dalam satu masyarakat kan. iya, iya. Pada seperti kita sekarang ini, banyak yang patutnya dirajam dan dirajam bahkan Iya, bukan iya, betul. hukumnya. Kisah juga begitu, ya, malah undang-undangnya lain, Iya, maka di ya penjara. di penjara. Jadi itu tidak melambangkan taubat kita. Karena itu lain, ya, tidak bisa. Jadi dia harus bertobat sendiri, ya, tobat sendiri. Kalau terkait dengan orang, kita minta pada orang itu supaya dimaafkan. Sekira itu yang kita harus yakin. Iya. Terima kasih, Puang. Ada lagi, Puang? Terkait husnul khotimah ini yang sempat kita diskusikan di pertemuan beberapa waktu yang lalu itu kan, bahwa yang dinamakan husnul khotimah itu bukan berarti dia mati dalam keadaan ibadah, ya kan, maka dia selamat, ya kan. Harus ada bekal amal soleh yang dia tinggalkan gitu. Nah, bagaimananya pun dengan ini, taruh misalkan seorang waliullah, ya, amal solehnya banyak lah, tapi di suatu kesempatan dia khilaf, lalai melakukan dosa besar, misalkan zina gitu loh. Nah, saat berzina atau seusai berzina dia itu ajalnya nyampe, Puang. Nah, apakah itu bisa dikatakan karena nilai setitik rusaklah susu sebelanga? Ya, hanya satu dosa besar yang dia perbuat, maka amal-amal solehnya yang segudang itu hancur lebur. Seperti itu. Bagaimana, Puang? Karena ini ada riwayat yang saya baca di Doratun Nasihin, Puang. Nah, ini yang dipakai oleh para khotib-khotib. Seperti sebenarnya itu kan sebagai nasihat bolehlah kita jadikan sebagai satu nasihat. Tapi terhadap diri orang itu sendiri kita tidak bisa meyakini seperti itu, bahwa dia orang celaka, ya tak boleh, karena mungkin satu hal ya sengaja memang untuk dijadikan sebagai peringatan kepada umat, ya, sehingga dia melakukan seperti itu. Tetapi secara global, secara umum bolehlah dijadikan sebagai nasihat, seperti yang ada di dalam kitab Nasi. Tetapi terhadap orang itu sendiri yang kerja seperti itu, kita tidak bisa meyakini bahwa dia itu suul khatimah atau tidak mungkin karena kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan itu adalah Allah kan, Allah menentukan. Yang jelas kalau kita lihat orangnya baik, orangnya ya kita husnuzan lah, kita karena semua perilaku yang kita lakukan ini kan
ada keterkaitan dengan izin Allah. Ya, kita harus bukan istiqlal, bukan kita betul-betul merdeka seperti Mu'tazilah mengatakan kami sendiri yang melakukan, tak ada kaitan dengan Tuhan. Kita tidak. Ya, semua amalan yang kita kerjakan, baik itu kebaikan, baik itu dosa dan sebagainya, ada keterkaitan. Ya, ada irada Tuhan di situ dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa melepaskan itu sebagai ahli sunnah, itu harus paham seperti itu. Jadi artinya kita tidak boleh langsung dengan hal seperti itu langsung menyatakan sesuatu yang negatif kepada seseorang. Nah, ya, artinya kalau secara umum, ya, global itu bolehlah dijadikan sebagai nasihat. Nah, apalagi dalam hadis Rasulullah kan memang ada disebut, ya, yang terkait dengan bahwa hamba-hamba Allah itu kan sudah termaktub semua, ini si surga, ini si neraka dan sebagainya. Jadi ada orang yang dalam kehidupannya itu penuh dengan kebaikan, tetapi karena memang dia sudah tertulis seperti itu, akhirnya dia meleset terakhir. Ada katakan hadis itu hadis sahih. Bukhari Muslim itu hadis itu kalau dijadikan sebagai, walaupun bukan hadis akidah, ya, tetapi menjadi ukuran. Ya, begitu juga ada orang yang tidak baik terus sekalinya mau ini menjadi orang baik. Ya kan? Betul. Tapi kita tidak boleh juga menghukum secara kalau ada orang seperti itu, tapi secara umum bolehlah kita hukumkan. Tetapi kalau ada orang seperti itu kita dapat ini yang dimaksud hadis, jangan sampai salah kita di dalam menentukan. Saya kira begitu cara kita memahaminya. Ya, dan kita ini selalu husnuzan kepada siapapun. Adapun akhirnya nanti ya. Tapi kalau secara umum, kita boleh jadikan sebagai nasihat, sebagai supaya orang tidak ini bisa menjadikan sebagai manfaat, kan ada nasihat. Tapi tertuju kepada orangnya jangan. Bukan kita sebagai pasuk, sebagai menentukan. Menentukan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya kira itu sikap yang baiklah bagi saya. Dalam kehidupan kita. Tetap harus bijak ya, Bung. Ya, harus bijak ya. Iya. Terima kasih banyak, Puan. Terus ini, Puan, bagaimana hanya dengan yang karena sudah fenomena ini, terutama di kota besar ini, murtad berkali-kali, Puan, sampai lebih dari 3 kali, dari 3 kali, Puan. Iyalah. Ya kan? Nah, dalam kita secara hukum kan sudah tidak ini lagi itu sebenarnya, tapi ya itu seperti itu tadi. Kita ini kan di dalam menerima informasi kita juga harus betul-betul teliti kan ya. Kalau sahabat kita betul-betul begitu apa segala ya, kita berkewajiban memberikan nasihat ya. Tapi kalau suatu nasihat itu masih lagi terus dan betul-betul yakin bahwa dia melakukan seperti itu ya, kita bisa sebut tapi seperti itu tadi saya lihat, kalau kita tidak meyakini itu, tapi secara umum global kita boleh jadikan nasihat. Nasihat. Tetapi kepada orang itu yang hanya kita dengar informasinya apanya, kita tidak yakin, tidak apa. Maka kita tidak. Karena bagaimanapun di dalam Islam ini al-khabar itu yahtamil as-sidqa wal kadzib. Berita apapun itu selalu 2. Mungkin dusta, mungkin benar. Ya, itu selalu 2 itu. Ya, kita tidak boleh tidak boleh meyakini. Sama dengan media sosial sekarang. Media sosial ini kalau kita salah-salah lah, terlalu rusak kita jadinya. Ya, ada istilahnya pun jempolmu harimaumu. Jempolmu harimaumu itu kan. Iya betul. Apalagi kalau kita mau secara teliti kan, kalau kita sudah jempol itu maknanya ada persetujuan dari kita. Ya kan, ada persetujuan. Artinya kita mengakui itu kebenarannya, mengakui apa yang padahal belum tentu kan benar atau tidak.
Betul. sama sekali paling-paling main kalau anak-anak punya ya, sedikit anak-anak punya kan untuk menggembirakan, tapi kalau bercerita ini wah tak mau lah. Subscribe dan segala. Iya. Kalau kita nggak tahu kan. Betul. Dan memang Alhamdulillah. harus ada etika lah di dalam media sosial itu. Kadang terbawa emosi. Aduh. Iya. Nah, apalagi sekarang ini kan kita ikuti politik apa saja di Indonesia ini, Allah. Waduh. Rusak kita jadinya. Itulah. Semua benci itu. Kalau Betul. pengamat apa segala. Jadi lagi-lagi harus bijak menyikapinya. Harus bijak dan selalu mengedepankan yang namanya moral Islam, adab Islam. Betul. Sebagai umat Islam kami kita harus. Oke lah saya kira. Siap. Terima kasih banyak Pak Barakallah Dok. Oke. Banyak. Mungkin selanjutnya kita silahkan Anda berusaha untuk mengakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah samawati wa rabbul wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa lakal husna kulli wa ma 'alimna minna wa ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sya'min kulli dhan wa sakam. Ya akramal akramin. Allahumma ya jami'a tadari dawati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijul ulama wal qanitin wa du'atil mutqinin wa rabbina mukhlasin wa jalla manaran ahli qalil ulumil islamiyah wa qalatan wa muhrad ma'arifis fatwabiyah wa masdaran nasr syara'i diniyah min hajali sunnati wal jamaah ya zaljalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid daulatan Indonesia ka daulatin mubarakatin fit takarrum wassalam wa saira biladil muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutahabatan zahiran wa batinan bi afiatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama. Terima kasih Bang atas waktu. Terima kasih kepada jemaah ngaji yang kita pada malam hari ini. Akhir bersama billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit puang malam sungai ke puang. Amin ya. Amin.